Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu sehat ya. Oke, perkenalkan, nama saya Sri Utami, wali kelas 4C, Zainab binti Jahsi, sekolah SD IT Qurrata A'yun. Oke, baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, agar ilmu yang kita dapat mendapat keberkahan dan bermanfaat untuk sesama, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kemampuan untuk memahami, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik adik-adik, materi yang akan kita bahas yaitu tema 1, indahnya keberagaman. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, perlu adik-adik pahami tujuan pembelajaran bunyi itu apa saja. Nah, kita akan mempelajari untuk mengetahui definisi bunyi atau disebut dengan pengertian bunyi itu apa, sifat-sifat terjadinya bunyi, medium perambatan bunyi, menyebutkan macam-macam bunyi pantul, membedakan bunyi pantul, gaung, dan gema. Yang terakhir yaitu menjelaskan penyerapan bunyi. Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, yaitu indera pendengaran kita adalah telinga. Iya, benar sekali. Masih ingat adik-adik apa yang disebut dengan bunyi? Nah, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Contohnya seperti seruling, ketika ditiup dia akan menghasilkan bunyi. Piano, ketika ditekan dia akan menghasilkan bunyi. Biola, ketika digesek akan menghasilkan bunyi. Kemudian gendang, ketika dipukul akan menghasilkan bunyi, dan masih banyak contoh benda lainnya yang dapat menghasilkan bunyi. Benda-benda tersebut disebut dengan sumber bunyi ya adik-adik. Syarat terjadinya bunyi perlu adik-adik ketahui juga. Dapat terjadinya bunyi itu ketika adanya medium atau zat perantara. Nah, contoh mediumnya seperti apa? Zat gas, zat cair, dan zat padat. Nah, seperti apa mediumnya zat gas, cair, dan padat? Nanti akan kita bahas ya. Kemudian adanya sumber bunyi atau benda-benda yang menghasilkan bunyi tadi, yang seperti Bu Guru sebutkan tadi. Adanya pendengar, yaitu orang yang mendengarkan sumber bunyi tersebut. Telinga kita ya, dapat mendengarkan bunyi tersebut. Sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi harus ada medium untuk merambatkan bunyi tersebut. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda-benda yang keras. Benda keras seperti apa? Nanti akan kita bahas. Bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Nah, ini juga nanti akan kita bahas. Benda lunaknya itu seperti apa saja. Sifat-sifat bunyi yang pertama, bunyi merambat melalui medium atau perantara. Ingat ya adik-adik, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Kenapa? Karena tidak ada medium di ruang hampa.
Perambatan bunyi melalui benda padat, contohnya ada dua percakapan menggunakan alat bantu atau benda padat yang terbuat dari kaleng dihubungkan oleh benang. Ketika ada percakapan menggunakan benda padat tersebut, akan terjadi perambatan bunyi melalui benda padat kaleng, benang, sehingga dapat terdengar oleh orang yang satunya atau pasangan pembicaraan tersebut. Yang kedua, perambatan bunyi melalui zat cair, yaitu ada bak atau baskom berisikan air. Ketika kita menjatuhkan benda di atas air tersebut akan menghasilkan bunyi. Yang ketiga, perambatan bunyi melalui udara atau benda gas. Nah, jadi adik-adik, ketika ada suara petir, kita dapat mendengarkan suara petir tersebut dengan jelas karena bunyi merambat melalui udara sehingga telinga kita dapat mendengarkan suara petir. Nah, sifat-sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Ketika bunyi mengenai benda atau penghalang yang permukaannya keras, rata, dan mengilap, akan terjadi gema dan gaung. Seperti apa sih itu gema dan gaung? Oke, kita akan bahas ya. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datang bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai terucap. Jadi dapat ditarik kesimpulan, gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli. Gema dapat terjadi di bukit, tebing, lembah, gua-gua. Ketika kita berteriak misalnya di bukit, tebing, lembah, dan gua, akan terjadi gema ya adik-adik. Selanjutnya, gaung atau kerdam. Gaung terjadi karena penghalang suara jarak dekat dengan sumber suara. Terjadi di ruang yang sempit. Suara pantul terjadi hampir bersamaan dengan bunyi asli. Dapat ditarik kesimpulan, gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga terdengar tidak jelas. Pemantulan bunyi terjadi jika perambatan bunyi terhalang oleh benda yang permukaannya keras. Contohnya batu, kayu, besi, seng, dan kaca. Nah, benda-benda tersebut dapat memantulkan bunyi. Kemudian, bunyi dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak. Seperti apa sih benda-benda yang permukaannya lunak? Nah, contohnya ada kapas, busa, gabus, wol, goni, karpet, kertas, dan karet. Nah, benda-benda tersebut dia tergolong benda-benda yang lunak sehingga dapat menyerap bunyi. Manfaat benda-benda peredam bunyi adalah untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam sehingga suara dapat terdengar jelas. Biasanya peredam bunyi dimanfaatkan oleh rekaman studio, dia menggunakan benda-benda tersebut untuk meredam bunyi. Kemudian gedung bioskop. Nah, di gedung bioskop tersebut ada celah-celah yang menggunakan benda lunak sebagai peredam bunyi. Gedung pertemuan juga biasanya mereka menggunakan benda-benda lunak untuk peredam bunyi agar suaranya dapat terdengar jelas. Baik adik-adik, materi bunyi kita sampai di sini. Kita akan mengambil contoh bunyi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temukan. Sebelum ada pengeras suara, umat bunyi menggunakan beduk sebagai tanda waktu sholat, lalu diikuti dengan azan.
Suara beduk dan azan akan terdengar sampai ke tempat yang jauh. Peristiwa tersebut menandakan terjadinya gaung dan gema. Bunyi mempunyai sifat dapat memantul. Begitu pula kebaikan yang kita lakukan akan memantul dengan memberikan energi positif bagi orang lain untuk mengikuti kebaikan tersebut. Nah, adik-adik jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan atau menolong sesama. Selain kita mendapatkan pahala, kita juga dapat membantu memberikan energi positif ke orang yang kita bantu. Selanjutnya seperti paduan kita atau pedoman kita yaitu Al-Quran, dapat kita ambil contoh teladan yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Kita diperintahkan untuk mengajak manusia melakukan kebaikan dengan cara yang baik. Selain memotivasi orang lain mengikuti kebaikan kita, ternyata pahala kebaikan juga akan kembali ke diri kita. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama ya nak ya, agar selain kita mendapatkan pahala dari Allah, kita juga dapat membantu meringankan orang yang kita bantu, sehingga orang tersebut merasa senang dan terbantu. Oke, adik-adik, sekian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.